Asal mula nama Bengkulu. Halo teman-teman, kali ini kita mendengar cerita asal mula nama Bengkulu yang mengandung nilai-nilai yang menginspirasi untuk hidup dalam kedamaian, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan pentingnya menjaga persatuan, serta memahami sejarah dan budaya. Pesan-pesan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berdaya. Di masa lampau, Kerajaan Serut yang terletak di Bengkulu dipimpin oleh Raja Agung yang bijaksana. Raja Agung memiliki 7 orang anak, dengan Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu sebagai anak sulung dan Putri Gading Cempaka sebagai anak bungsu. Setelah Raja Agung mangkat, Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu naik tahta menjadi raja. Beliau memerintah Kerajaan Serut dengan adil dan bijaksana, mengikuti jejak kejayaan ayahandanya. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Serut mengalami kemajuan pesat dalam bidang perdagangan. Seiring waktu, Putri Gading Cempaka adik bungsu Raja Anak Dalam Muara Bengkulu tumbuh menjadi wanita yang memancarkan pesona luar biasa. Kecantikannya tersohor hingga ke penjuru negeri, menarik perhatian banyak pangeran dan saudagar kaya yang ingin mempersuntingnya. Kabar kecantikan Putri Gading Cempaka pun sampai ke telinga seorang pangeran dari Kerajaan Aceh. Terpesona oleh kisahnya, sang pangeran segera mengirim utusan ke Kerajaan Serut untuk menyampaikan keinginannya untuk melamar sang putri. Namun, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu dengan bijaksana menolak lamaran tersebut. Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah Putri Gading Cempaka belum ingin menikah dalam waktu dekat. Mendengar penolakan tersebut, sang pangeran Aceh merasa sangat tersinggung dan murka. Kemarahannya memicu niat untuk menyerang Kerajaan Serut. Tanpa menunggu lama, ia memerintahkan pasukan Kerajaan Aceh untuk bersiap dan melancarkan serangan besar-besaran menggunakan kapal-kapal perang mereka. Perang dahsyat pun tak terelakkan. Pasukan Kerajaan Aceh datang dengan kekuatan besar, siap untuk menaklukkan Kerajaan Serut dan merebut Putri Gading Cempaka. Mengetahui rencana penyerangan Kerajaan Aceh, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu segera menyusun strategi untuk menghadapinya. Ia menyadari kekuatan pasukan Aceh yang terkenal tangguh, sehingga perlu strategi cerdik untuk menghalangi mereka. Dengan sigap, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon besar di sekitar sungai. Batang-batang kayu tersebut kemudian dihanyutkan ke sungai untuk menghalangi laju kapal-kapal perang Aceh. Pasukan Kerajaan Serut bekerja keras tanpa kenal lelah, menebang dan menghanyutkan kayu-kayu tersebut hingga memenuhi sungai. Saat pasukan Aceh tiba di sungai, mereka terkejut mendapati sungai yang penuh dengan kayu hanyut.
Kapal-kapal mereka terhambat dan kesulitan untuk melaju. Para prajurit Aceh berusaha keras menghindari kayu-kayu tersebut, bahkan beberapa berteriak Empang kahulu, empang kahulu. untuk mengarahkan kapal ke hulu sungai. Meskipun terhambat, pasukan Aceh akhirnya berhasil melewati rintangan kayu dan mendarat di kaki bukit. Mereka segera disambut dengan serangan balasan dari pasukan kerajaan Serut yang telah bersiaga. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua pasukan. Siasat cerdik Raja Anak dalam Muara Bengkulu terbukti ampuh. Kehebatan pasukan Aceh yang ditakuti itu mampu diimbangi oleh kegigihan pasukan kerajaan Serut. Pertarungan berlangsung lama tanpa menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan unggul. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, namun pertempuran tak kunjung usai. Melihat banyaknya korban berjatuhan, hati Raja Anak dalam Muara Bengkulu diliputi kesedihan. Ia tak ingin melihat pertumpahan darah terus berlanjut. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk meninggalkan medan perang bersama keenam adiknya, kerabat keluarga kerajaan, dan beberapa pengikut setianya. Mereka berlindung di Gunung Bungkuk, menunggu hingga peperangan berakhir. Pertempuran sengit antara pasukan kerajaan Serut dan kerajaan Aceh tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Korban terus berjatuhan dari kedua belah pihak tanpa ada yang menunjukkan dominasi. Akhirnya, atas dasar kemanusiaan dan rasa lelah, peperangan tersebut pun mereda dengan sendirinya. Kedua pihak sepakat untuk berdamai dan menghentikan pertumpahan darah. Raja Anak dalam Muara Bengkulu beserta keenam adiknya dan pengikut setianya memutuskan untuk tetap tinggal di Gunung Bungkuk meskipun peperangan telah usai. Peristiwa peperangan dahsyat tersebut meninggalkan jejak dalam sejarah dan nama wilayah. Teriakan para prajurit Aceh empang ke hulu, yang berarti mendorong ke hulu untuk menghindari kayu-kayu di sungai, menjadi cikal bakal perubahan nama kerajaan Serut. Awalnya, nama Empang Kahulu berubah menjadi Pangkahulu, kemudian menjadi Bangkahulu, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya menjadi Bengkulu, yang kita kenal hingga saat ini. Raja Anak dalam Muara Bengkulu menunjukkan kesetiaannya pada nilai-nilai keadilan dan perdamaian dengan tidak menggugah perang lebih lanjut meskipun serangan dari kerajaan Aceh. Sikap ini mengajarkan pentingnya memilih jalan damai dan menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Dalam menghadapi serangan kerajaan Aceh, Raja Anak dalam Muara Bengkulu menunjukkan ketangguhan dan kesiapan dalam menyusun strategi. Dia menggunakan siasat cerdik dengan menghalangi pergerakan musuh, menggunakan batang-batang pohon, menunjukkan pentingnya persiapan matang dalam menghadapi tantangan besar. Meskipun dalam peperangan yang sengit, kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai. Ini menunjukkan kemurahan hati dalam menerima perdamaian dan keberanian untuk mengakhiri konflik demi kesejahteraan bersama.
Asal mula nama Bengkulu yang berasal dari teriakan prajurit Kerajaan Aceh Empang Kahulu, mengajarkan pentingnya menghargai warisan budaya dan sejarah. Nama tersebut menjadi simbol peristiwa penting yang membentuk identitas sebuah daerah. Raja Anak dalam Muara Bengkulu yang merasa sedih melihat korban-korban perang, memilih untuk meninggalkan wilayahnya, sementara untuk menenangkan suasana. Hal ini menunjukkan kesadaran akan dampak perang dan kebijaksanaan dalam menangani situasi sulit. Keluarga kerajaan, termasuk Raja Anak dalam Muara Bengkulu dan keenam adiknya, menunjukkan solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi masa sulit. Mereka bersama-sama meninggalkan istana untuk mencari kedamaian dan berdamai dengan diri sendiri. Proses perubahan nama dari Empang Kahulu hingga menjadi Bengkulu menunjukkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi perubahan dan adaptasi terhadap situasi baru. Pemilihan jalan damai dan penyelesaian konflik dengan cara yang bijaksana tidak hanya menguntungkan penguasa, tetapi juga mengarah pada kesejahteraan bersama masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah.